Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Kriya Perwita Wisata yang berbahagia, yang saya muliakan dan semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang di sore hari ini masih membersamai kita dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatannya, hidayah, inayah serta taufiknya, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menunaikan sholat maghrib dengan berjamaah dan kita lanjut untuk mengkaji kitab fikih muyassar yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mutalik dan Dr. Abdullah Musa hafidhahumullahu jami'ah. Dan kita di pekan yang lalu sudah membahas mengenai syarat-syarat sholat jenazah, yaitu yang pertama bahasanya yang disolati ataupun yang menyolati mereka adalah Muslim. Kemudian yang kedua bahasanya mayit itu hadir ataupun ada di hadapan orang yang menyolatkan. Kemudian kita sore hari ini memasuki bab sunnah-sunnah sholat jenazah, ya, sunnah-sunnah sholat jenazah. Yang pertama bahwa imam itu berdiri di tengah-tengah jenazah perempuan, dan kalau jenazahnya lelaki maka imam berdiri di samping kepala jenazah lelaki tersebut. Dan ini merupakan madhabnya Hambali dan madhab Syafi'i. Adapun madhab Hanafi berpendapat bahasanya imam berdiri di dekat dada jenazah, baik jenazahnya itu lelaki ataukah perempuan. Namun dalam hal ini pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat yang pertama, yaitu bahwa imam itu dia berdiri di tengah-tengah ataupun di bagian perutnya jenazah perempuan, dan kemudian imam berdiri di dekat kepala jenazah lelaki. Karena memang demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana penuturan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang beliau melakukan seperti itu. Dan kemudian tatkala beliau ditanya oleh sahabat dan juga murid yang lain, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minar rajuli haitsu qumtu wa minal mar'ati haitsu qumtu. Biasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk jenazah laki-laki sebagaimana aku berdiri ini, dan beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk jenazah perempuan sebagaimana aku berdiri ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedua, sunnah untuk menyolati jenazah adalah mengangkat kedua tangan setiap kali melakukan takbir. Ya, setiap kali melakukan takbir, dan minimal sekedar mengingatkan bahwasanya sholat jenazah minimal adalah 4 kali takbir. Jadi mengangkat tangannya bukan hanya di takbir yang pertama. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas
ahlul ilmi, para ulama baik dari kalangan para sahabat dan para ulama yang ada setelah mereka, yaitu mengangkat kedua tangan setiap kali melakukan takbir. Dan yang memperkuat akan hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah anaknya Umar yang sering kita kenal dengan Ibnu Umar. Dan beliau merupakan sahabat yang sangat serius di dalam menekuni untuk mencontoh apapun yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, baik dalam masalah-masalah keduniaan, terlebih lagi adalah masalah-masalah ibadah. Sebagaimana yang tertuang di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang beliau sebutkan secara mu'allaq, artinya beliau dalam hal ini tidak menyebutkan beberapa rijal, beberapa orang-orang yang menjadi periwayat hadis. Dan juga disahihkan apa yang beliau lakukan ini, ataupun apa yang dilakukan oleh para ulama yang mengambil pendapatnya Ibnu Umar, ya, disahihkan oleh para ulama yang ada di waktu-waktu abad ini. Itu seperti Syekh bin Baz dan juga Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahumallahu taala. Kemudian yang ketiga, sebelum membaca Al-Fatihah tetap dianjurkan untuk membaca ta'awudz dan juga membaca basmalah, ya, membaca ta'awudz dan juga membaca basmalah. Nah, kemudian yang menjadi perbedaan pendapat terkait dengan memulai bacaan di dalam sholat jenazah, yaitu di takbir yang pertama, apakah sebelum membaca Al-Fatihah itu didahului dengan membaca istiftah ataukah tidak, ya. Perlu dimulai dengan membaca istiftah ataukah tidak. Maka terkait dengan masalah ini juga terjadi silang pendapat, bahwa membaca istiftah itu juga tetap dianjurkan untuk dilakukan di dalam sholat jenazah, dan ini merupakan pendapat daripada para ulama yang bermadzhab Hanafi dan salah satu ulama yang bermadzhab Hambali. Adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali secara umum, mereka berpendapat tidak perlu didahului dengan istiftah. Dan kemudian para penulis memilih pendapat Syafi'i dan Hambali, yaitu yang tidak perlu didahului dengan membaca doa istiftah, ya, meskipun yang agak panjang seperti Allahumma ba'id baini, ataupun sekitar membaca subhanakallahumma rabbana dan seterusnya, ataupun Allahu akbar kabira, maka para ulama yang bermadzhab Syafi'i dan Hambali tidak membaca doa istiftah. Kenapa? Dan yang ini yang dipilih oleh para penulis karena menyolati jenazah ataupun secara umum merupti ataupun mengurus jenazah itu perlu adanya percepatan, perlu adanya percepatan, sehingga termasuk hal-hal yang akan memperlama terjadinya pelambatan di dalam mengurus jenazah, maka yang lebih baik adalah tidak dilakukan. Kemudian yang keempat yaitu pelan di dalam membaca bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat jenazah, baik Al-Fatihahnya
ataupun kemudian bacaan sholawatnya ataupun doanya, yaitu dibaca dengan sir, Namun yang namanya sir tetap seseorang ya berupaya untuk menggerakkan bibirnya. Ya, jadi yang namanya sir itu bukan berarti tanpa adanya suara sama sekali, ya dia bersuara tapi hanya untuk dirinya sendiri. Didasarkan kepada hadis Abu Umamah Al-Bahili ataupun Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, as-sunnatu fis salati 'alal janazati ay yaqra'a fit takbiratil ula bi umil Qur'an makhafatatan summa yukabbiru salasan wa taslim indal akhirah. Di antara perkara yang disunahkan ketika menyolati jenazah adalah seseorang membaca takbir yang pertama dan kemudian membaca umul Quran dengan rendah ataupun dengan pelan. Kemudian bertakbir setelahnya dengan 3 kali takbir dan kemudian salam. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, apakah setelah Al-Fatihah perlu ditambah dengan adanya bacaan yang lain, baik berupa surat-surat yang pendek ataupun berupa ayat-ayat. Intinya dalam masalah ini, kalaupun mau ditambah boleh, menimbang adanya perkataan sebagian sahabat yang mengatakan sunnatun wa haqqun. Bahasanya membaca setelah Al-Fatihah dalam salat jenazah itu merupakan perkara yang sesuai dengan sunnah Nabi dan juga merupakan perkara yang benar. Ini sebagaimana perkataan Thalhah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu taala anhu. Namun kalaupun tidak membaca juga tidak mengapa, karena memang yang namanya membaca sesuatu setelah Al-Fatihah secara umum hukumnya adalah sunnah. Terlebih lagi ini berkaitan dengan mempercepat pengurusan jenazah. Dan ini pula yang dipilih oleh para penulis, yaitu boleh membaca dan boleh juga tidak membacanya. Kemudian yang kelima, doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat jenazah bisa untuk jenazahnya itu sendiri, kemudian untuk kedua orang tuanya, dan juga bisa untuk kaum muslimin secara umum. Sebagaimana teks yang tertuang di dalam sebagian nas, di mana baginda Nabi alaihi salatu wassalam biasa mengucapkan doa ketika sholat jenazah dengan Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang masih hidup di antara kami dan juga orang-orang yang sudah meninggal di antara kami. Ampunilah dosa-dosa orang-orang yang kecil di antara kami dan orang-orang yang besar di antara kami. Ampunilah ya Allah dosa-dosa para lelaki kami dan juga yang perempuan di antara kami, dan orang yang hadir saat ini dan orang yang tidak hadir. Ya Allah, seandainya Engkau hidupkan di antara kami saat ini, maka hidupkanlah di atas Islam. Dan barang siapa yang Kau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dirinya dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan, Kau halang-halangi dari kami ganjaran-ganjaran kami, dan janganlah Engkau sesatkan kami setelahnya, itu setelah dicabutnya nyawa. Ini diantara doa yang
dipanjatkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam untuk jenazah. Ya, jadi untuk jenazahnya sendiri, kemudian juga untuk kaum muslimin secara umum. Kemudian yang keenam, di antara sunnah sholat jenazah yaitu diam sebentar menjelang salam. Ya, diam sebentar menjelang salam. Kalau sholat jenazahnya 4 rakaat, maka setelah dia mengucapkan takbir yang keempat, maka kemudian diam sebentar dan kemudian baru mengucapkan salam. Dan inilah mazhab Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Dan bahkan kemudian mereka menyatakan bahwasanya diam sebentar itu bisa digunakan untuk berdoa kembali, ya, bisa digunakan untuk berdoa kembali didasarkan kepada hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya dari Abu Ya'fur radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau melihat Abdullah bin Ubay bin Abi Aufa, ya, Abdullah bin Abi Aufa, beliau bertakbir untuk salat jenazah sebanyak 4 kali, dan kemudian beliau berdiri sejenak, yakni untuk berdoa. Kemudian beliau mengatakan, akankah kalian melihat diriku bertakbir sebanyak 5 kali? Maka orang-orang yang ditanya ketika itu menjawablah, tidak. Qal, maka kemudian beliau menyatakan sesungguhnya Rasulullah SAW bertakbir 4 kali. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, huwa man aslaha ma ruya wa qala aidan la a'lamu sya'an yukhalifuhu. Dan ini merupakan periwayatan yang berkaitan dengan masalah tata cara sholat jenazah yang paling bagus, dan beliau mengatakan tidak ada seorang pun yang menyelisihinya. Akan tetapi kata para penulis bahwa untuk takbir yang keempat menjelang salam ini tidak perlu ditambah dengan doa lagi. Ya, diam di situ tidak menunjukkan bahwasanya ada doa. Menimbang tidak ada satupun doa yang dinukil yang datang dari Nabi alaihi wassalam ataupun yang datang dari sahabat yang menunjukkan, ya, adanya doa yang dipanjatkan menjelang salam. Ya, tadi hanya penilaian, ya, diamnya sebentar itu dinilai di situ ada doa. Namun kenyataannya kata para penulis tidak ada satupun yang dinukil baik dari Nabi ataupun dari para sahabat yang saat itu digunakan untuk berdoa menjelang salam. Maka wallahu alam, kata mereka yang lebih tepat adalah tidak perlu menambah dengan doa, cukup diam sejenak, ya, menunggu para jamaahnya juga mengucapkan takbir dulu dan baru kemudian diucapkan salam. Namun meskipun para penulis berpendapat demikian, seandainya mau berdoa kembali juga silahkan, ya, juga silahkan. Namun para penulis memilih, ya, untuk tidak mengisinya dengan doa. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat jenazah. Didasarkan kepada keumuman sabda Rasulullah, inna ma'asyiral anbiya umirna an nu'ajjila iftarana wa nu'akhkhira sahurana wa nad'u aimanana ala syama'ilina fis sholati.
Sesungguhnya kami sekalian para nabi diperintahkan untuk mempercepat buka-buka kami ketika puasa dan mengakhirkan sahur-sahur kami, dan kemudian meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan-tangan kiri kami di dalam sholat. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kedelapan, ya sunnah yang kedelapan yaitu menoleh ke sebelah kanan ketika salam. Ya, menoleh ke sebelah kanan ketika salam. Apakah kemudian salam di dalam sholat jenazah itu cukup satu kali ataukah dua kali? Maka yang pertama, para ulama yang bermadhab Hanafi dan Syafi'i menyatakan sunnah salam di dalam sholat jenazah adalah dua kali, ya. Namun seandainya satu kali mencukupi, didasarkan kepada analog, ya, dianalogkan kepada sholat pada umumnya. Jadi dianalogkan pada sholat pada umumnya. Itu seandainya kita hanya mengucapkan salam ke sebelah kanan, maka cukup. Nah, kalau yang ke kirinya hukumnya adalah sunnah. Yang kedua, para ulama yang bermadhab Hambali mengatakan bahasanya yang diperintahkan di dalam sholat jenazah itu hanya satu kali ucapan salam. Satu kali ucapan salam. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan at-taslimu 'alal janazati taslimatan wahidatan an sittati min ashabin nabi. Mengucapkan salam untuk sholat jenazah itu hanya satu kali, dan ini diriwayatkan dari 6 kalangan para sahabat Nabi. Walaysa fihi ikhtilafun ila an Ibrahim, dan tidak ada perbedaan pendapat kecuali dari Ibrahim. Wa hadha huwa shahih, dan ini yang benar kata para penulis. Namun wa in sallama taslimataini fala haraja. Seandainya ingin salam dua kali pun juga tidak mengapa. Sering di dalam kitab ini dikatakan kalaupun begini tidak mengapa, kalaupun begitu tidak mengapa. Ini yang dikatakan tidak mengapa ini berarti masalahnya adalah masalah khilafiyah, ya. Masalah khilafiyah yang mu'tabar. Ya, khilafiyah yang mu'tabar dan bukan merupakan perkara yang rukun ataupun yang wajib. Dia biasanya perkara-perkara yang sifatnya adalah sunnah. Maka para penulis sendiri tidak kemudian mengingkari, ya, karena tidak boleh mengingkari sesuatu yang merupakan hasil ijtihad. Ya, saya ulang, kita tidak boleh mengingkari hasil hukum ataupun mengingkari hukum yang merupakan hasil ijtihad, dan atau mengingkari sesuatu yang menjadi ikhtilaf yang mu'tabar, ya, perbedaan pendapat yang mu'tabar di kalangan para ulama. Jadi kalau memang para ulama besar, apalagi dari zaman dahulu sudah ada, dan kemudian ada perbedaan pendapat dalam hal ini, tidak boleh ingkarul mungkar. Yang berbeda berarti dianggap mungkar, tidak boleh. Kemudian dianjurkan sholat jenazah itu kalau berjamaah maka dibuat ataupun dibikin 3 shaf, ya, dibuat ataupun dibikin 3 shaf. Meskipun jamaahnya sedikit, ya, meskipun jamaahnya sedikit. Jadi imam kemudian di belakangnya ada 3 shaf. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, uhibbu idza kana fihim qillatun ayj'alhum salasata sufufin. Ya, aku sangat suka seandainya di tengah-tengah mereka orang yang mengerjakan sholat itu hanya sedikit, maka tetap dijadikan menjadi 3 shaf. Didasarkan perkataan Imam Ahmad ini kepada sabda Rasulullah SAW, man shalla alaihi salasata sufufin faqad aujaba.
Barang siapa jenazah yang disolati oleh 3 shaf jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan, doa-doa dan permintaan mereka. Jadi tidak harus kemudian satu shaf, misalnya ini masjid segini panjangnya, ya tidak harus penuh dulu dari ujung selatan ke utara, namun seandainya cuma ada misalnya 9 orang bisa dibikin 3 shaf, atau ada misalnya 6 orang ya bisa dibikin 3 shaf. Inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang didasarkan kepada sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Bagaimana kalau kemudian lebih dari 3 shaf, tentu akan lebih baik. Ini disebutkannya 3 ini sebagai batas minimal. Jadi sebagai batas minimal, kalau lebih banyak tentu akan lebih baik lagi. Menimbang di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan keutamaan banyaknya orang yang mensolatkan jenazah. Kemudian kita akan menyampaikan beberapa hukum yang berkaitan dengan menyolati jenazah. Yang pertama, bagaimana seseorang yang terlepas dari dirinya sebagian takbir di dalam sholat jenazah. Maka sebagian para ulama memerintahkan agar menyempurnakannya. Ya, misalnya dia masuk ke dalam sholat jenazah, imam sudah mendapatkan 2 kali takbir. Ya, berarti dia kurang berapa takbir? Kurang 2. Maka dalam hal ini sebagian para ulama memerintahkan untuk melengkapinya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Fama atraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu." Apa yang kalian dapati dari imam, maka sholatlah bersamanya, dan adapun apa yang terluput daripada imam, maka sempurnakanlah. Dengan dengan perincian selama jenazahnya masih di situ. Namun kalau kemudian jenazahnya sudah diangkat, maka ya kemudian ikut mengucapkan salam. Yang kedua, bagaimana ketika imam ya dia takbirnya hanya 3 kali. Dan tadi sudah kita ingatkan, minimal sholat jenazah itu adalah 4 kali takbir. 4 kali takbir. Bisa sampai kemudian 9 kali takbir yang dulu pernah kita sampaikan. Kalau imamnya sengaja hanya 3 kali takbir, maka sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Namun kalau kemudian imamnya terlupa, maka dalam hal ini berselisih pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, Malikiyah berpendapat bahwa makmum wajib mengingatkan imam. Ya, bahwa makmum wajib mengingatkan imam ya, dengan membaca semisal subhanallah, ya, subhanallah, supaya kemudian imam teringat. Kalau kemudian tahu-tahu imam salam, ya, tahu-tahu imam salam, maka langsung diingatkan, ya, takbir 1 kali lagi. Ya, takbir 1 kali lagi. Maka kalau waktunya belum lama, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Namun kalau kemudian sudah lama, ya mengulang dari awal. Adapun para ulama yang bermadzhab Hambali, mereka berpendapat apabila seseorang meninggalkan takbir di antara takbir sholat jenazah karena lupa, maka kalau ada seseorang yang kemudian mengetahui ya, kekurangan daripada imam tadi, ya hendaklah dia kemudian mengingatkan. Dan kalau kemudian imam diingatkan tetap salam, maka makmum yang ingat tadi dia kemudian mengucapkan takbir kembali, ya, untuk melengkapi sholatnya.
Dan kemudian setelah selesai maka imam diingatkan, tadi Anda kurang satu takbir. Ya, kalau kemudian secara urf itu belum terlalu lama, maka sholatnya imam tadi dan mungkin makmum yang lain yang kekurangan maka sah. Namun kalau kemudian waktunya sudah terlalu lama, maka mengulang dari awal. Kemudian yang ketiga, apabila terkumpul lebih dari satu jenazah. Ya, apabila terkumpul lebih dari satu jenazah, apakah kemudian perlu disolati sendiri-sendiri ataukah mereka disolati bareng-bareng? Ya, sebagaimana yang kalau panjenengan pas misalnya umroh ataupun haji ya di Mekah Madinah itu kan di sana ada beberapa penyebutan. As-sholatu alal mayyit, berarti mayitnya berapa? Satu. Ataupun as-sholatu alal janazah. Kemudian terkadang ada ungkapan as-sholatu alal amwat, berarti berapa jenazahnya? Banyak. Ini menunjukkan ya sholatnya menyolati jenazah itu banyak sekaligus. Nah, dalam masalah ini terjadi juga perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih. Namun para ahli fikih sepakat terlebih dahulu tentang bolehnya menyolati jenazah dalam jumlah yang banyak ataupun lebih dari satu jenazah disolati dengan satu kali salat maka boleh, sepakat. Namun mereka yang berbeda pendapat adalah dalam hal mana yang lebih utama, disolati sendiri-sendiri atau disolati secara bersamaan. Ya, perbedaan pendapatnya adalah mana yang lebih utama, disolati sendiri-sendiri atau disolati secara bersamaan. Bagi para ulama yang bermadzhab Hanafi ada dua pendapat. Ada dua pendapat, yaitu bisa kemudian menyolati seluruhnya ya, dengan satu kali sholat, yaitu langsung diniatkan untuk menyolati secara umum. Namun yang lebih utama kata mereka adalah disolati sendiri-sendiri. Ya, disolati sendiri-sendiri. Kenapa? Karena menyolati secara bersamaan itu di sana paling tidak ada sedikit dua dikit perbedaan pendapat. Adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i al-ifradu afdol, menyolati sendiri-sendiri itu lebih utama. Li'annahu aktsaru amalan wa arja lil qabul, karena ini akan lebih memotivasi seseorang untuk banyak beramal dan akan lebih diharapkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ini juga dilihat ketika waktunya memang memungkinkan. Namun kalau seperti di waktu-waktu yang tidak memungkinkan, mungkin ketika terjadi bencana alam ataupun ketika di peperangan, tentu kemudian kalau disolati sendiri-sendiri malah tidak bijaksana, ya, tidak bijaksana. Ini seperti di Jepang, ini sekarang sedang ada gempa bumi ya, yang meninggal tadi saya dengar informasi ada 12 orang, tapi nggak tahu udah tambah ataukah belum. Maka dalam keadaan semacam itu, tapi Jepang masih banyak agama non-muslimnya. Namun sekarang banyak warga Indonesia yang kemudian berdomisili di Jepang. Kemudian para ulama yang bermadzhab Hambali, as-salatu alaihi mujtami'ina afdol, bahwa menyolati secara sekaligus, menyolati sekaligus dalam jumlah jenazah yang banyak itu malah dianggap lebih utama. Kenapa? Di ajril muhafadhah alal isra wat tahfif, dalam rangka untuk menjaga agar bisa lebih cepat di dalam grup di jenazah dan meringankan ya orang-orang yang ketika itu mengurus jenazah. Dan ini adalah pendapat yang rajih kata para penulis. Sehingga kalau kita tadi melihat di
Mekah Al-Mukarramah ataupun di Masjid Nabawi ya senantiasa menyolatkannya bersamaan. Jadi misalnya ada banyak jenazah, maka langsung disolati as-salatu alal amwat ya, menyolati jenazah bareng-bareng banyak. Terkadang as-salatu alal mayyit ya, as-salatu alal mayyitah. Terkadang as-salatu alal tifli. Tifli itu berarti anak kecil ya. Kemudian terkadang as-salatu alal atfal. Terkadang bahkan as-salatu alal atfal wal amwat. Ya, kita akan menyolatkan jenazah anak-anak dan jenazah orang-orang tua. Ya, banyak. Ya. Kita break dulu ya untuk mendengarkan adzan salat isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Kita lanjutkan sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ketika para ulama yang bermadzhab Hambali mengatakan bahasanya yang lebih utama menyolatkan jenazah itu bareng-bareng, kemudian bagaimana cara memposisikan jenazah-jenazah yang ada tersebut. Ya, bagaimana memposisikan ataupun menata jenazah-jenazah tersebut. Didasarkan kepada beberapa hadis yang ada, yang dulu pernah kita sebutkan di dalam kitab Fiqh Janaiz oleh Syekh Albani, yaitu jenazah yang paling utama dan yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya itu yang diletakkan paling dekat dengan imam. Ya. Misalnya ada 3 jenazah lelaki, ada 3 jenazah lelaki. Maka dari 3 jenazah lelaki ini mana yang paling utama dan paling banyak hafalan Al-Quran di antara mereka? Itu yang paling dekat dengan imam. Dan kalau kemudian di sana ada atiflun ataupun ada al-atfal, ada anak-anak, maka anak-anak ini diletakkan di sebelah di sebelahnya dari 3 yang dewasa tadi. Jadi yang paling dekat dengan imam itu yang dewasa yang 3 tadi. Kemudian kalau ada anak-anak lelaki maka ditaruh di sebelah sananya, yaitu yang agak jauh. Kalau kemudian lelaki semuanya anak-anak tadi berarti dia ditaruh sejajar dengan para lelaki yang dewasa tadi. Maka imam kemudian berdiri lurus dengan kepalanya. Ya, lurus dengan kepalanya. Misalnya begini, misalnya ini ada jamaah lelaki, ya, ada jamaah lelaki. Nah ini kepalanya, maka saya berdirinya dekat dengan kepala lagi. Dan di sini ada 1, 2, 3. Kemudian di sini ada anak-anak lagi, ada anak-anak lelaki, ada misalnya 2 ataupun 3 ataupun hanya 1. Maka diletakkan setelah yang 3 lelaki dewasa tadi. Baru kalau kemudian ada perempuan, ternyata ada perempuan yang meninggal yang mau disolati bareng, maka kemudian perempuan diletakkan ke sana lagi, yang lebih dekat dengan kiblat, gitu ya, lebih dekat dengan kiblat. Dan kemudian posisi perempuannya itu sebagaimana imam yang tadi menyolati perempuan, yaitu di dekat perutnya. Maka berarti untuk perempuan itu nanti ditarik ke sebelah sananya hingga perut perempuan, mayat perempuan itu lurus dengan kepalanya jenazah yang lelaki. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Nah, itu posisi dari bagaimana kita meletakkan jenazah ketika menyolatkannya banyak. Kemudian yang keempat, hukum menyolati di pekuburan, ya, hukum menyolati di pekuburan. Dalam hal ini para ulama yang bermadzhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali menyatakan tentang diperbolehkannya menyolatkan jenazah di pekuburan ketika memang tidak memungkinkan untuk menyolati sebelum dikuburkan. Ya, ketika memang tidak memungkinkan menyolati sebelum dikuburkan, maka boleh kemudian dia menyolati jenazah setelah dikuburkan. Dan hal ini hadisnya dulu pernah kita sampaikan juga, yaitu ketika Rasulullah kehilangan salah seorang pengurus masjid yang suka bersih-bersih di masjid. Ketika habis sholat subuh dia nanya,
mana si fulan ataupun si fulan yang terjadi perbedaan pendapat, yang biasa bersih-bersih masjid kok tidak ada. Maka para sahabat mengatakan beliau sudah meninggal dunia. Maka Rasul kemudian tanya, kenapa kalian tidak memberitahu kepada kami? Maka para sahabat mengatakan, karena meninggalnya di malam hari dan kami khawatir akan menyusahkan engkau Rasulullah. Maka Rasul kemudian tanya, di mana penguburannya? Maka diantarlah Rasul ke penguburan orang tersebut dan kemudian menyolatkan di sana. Ya, menyolatkan di sana. Jadi sholatnya adalah sholat jenazah. Dan tetap menghadap ke arah kiblat ya. Seorang menghadapnya ke arah kiblat dan berupaya memilih kira-kira mana ini kepalanya, mana perutnya. Jadi menyesuaikan dengan kira-kira ini perutnya di sebelah mana, kepalanya di sebelah mana, dan kemudian berdiri sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, bagaimana hukum menyolatkan jenazah di masjid? Ya, bagaimana menyolatkan jenazah di masjid? Ini para ulama yang bermadhab Hanafi dan Maliki menganggap menyolatkan jenazah di masjid hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Adapun para ulama yang bermadhab Syafi'i justru sebaliknya, dianjurkan melakukan sholat jenazah itu di masjid, berdalil dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW yang ketika menyolatkan Sahal dan Suhail, maka dilakukan di masjid. Adapun para ulama yang bermadhab Hambali mengatakan boleh-boleh saja. Jadi pertama memakruhkan, yang kedua menyunahkan, dan yang ketiga menurut pendapat Hambali boleh-boleh saja, dengan catatan ketika menyolatkan di masjid itu aman dari mengotori masjid. Namun kalau tidak aman dari mengotori masjid, misalnya jenazahnya mengeluarkan kotoran, misalnya darah ataupun yang lainnya, maka yang utama tidak dilakukan di masjid. Namun kalau aman dari mengotori masjid, maka boleh dilakukan di masjid. Ya, beliau tidak menyebutkan sunnah ataupun makruhnya. Kemudian yang keenam, bagaimana kita mengulang-ulang menyolati jenazah? Ada yang pernah mengulang sholat jenazah 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang kita bahkan ketika membahas masalah mengulang-ulang sholat wajib, kita pernah membahasnya dan boleh, namun niatnya tidak wajib semua. Ya, niatnya setelahnya adalah sunnah, ya, sunnah. Maka demikian juga mengulang sholat jenazah itu hukumnya juga demikian, boleh. Yang pertama kita meniatkan wajib, adapun yang setelahnya kita niatkan sunnah. Menimbang bahasanya menyolatkan jenazah itu intinya adalah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jenazah tersebut dan juga untuk orang-orang lain sebagaimana yang tadi sudah kita contohkan di depan. Namun demikian tidak kita pungkiri, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Para ulama yang bermadhab Hambali menyatakan tidak dianjurkan untuk mengulang sholat jenazah. Dan ini dipilih oleh para ulama mutakhirin seperti Syekh bin Baz. Maaf. Justru sebagian para ulama yang bermadhab Hambali, ya tadi, mohon maaf saya ulang, secara umum para ulama yang bermadhab Hambali mengatakan tidak dianjurkan untuk mengulang sholat. Namun sebagian dari para ulama yang bermadhab Hambali seperti Abdul Aziz bin Baz, ya, ulama mutakhirin, ya, kontemporer, berpendapat lamanya min ayyu'idas sholah minal musallin. Tidak mengapa untuk mengulang sholat yang menyolati jenazah, ya, tidak mengapa untuk mengulang-ulang menyolati jenazah. Wala haraja fi dzalika hatta law shalla 'alaiha marratain aw salasan ma'a man yusalli 'alaiha mimman fatathu. Maka tidak mengapa seandainya dia ingin menyolati 2 kali ataukah 3 kali, ya, bersama orang-orang yang terlambat menyolatkannya. Mungkin sampai di sini dulu, menimbang sampai ada 10
perkara terkait dengan hal yang terakhir ini. Jadi kita sampai pada yang ke-6 lebih dahulu. Ada sedikit waktu, barangkali ada hal yang ingin disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, moga Pak Dokter. Iya. Baik, terima kasih. Ini nanti di bagian terakhir ada Pak, bagaimana praktek sholat jenazah. Ya. Di apa saja yang dibaca, biar menjadi PR, biar menjadi penanti kita Pak ya. Nanti di bagian terakhirnya ada. Monggo yang lain? Ya. Gimana Pak? Oh, nggih. Ya. Ini juga nanti masih di bagian belakang ada. Ya, masih di bagian belakang. Insya Allah kita kita sampaikan nanti. Ada yang berkaitan dengan yang sudah kita bahas yang mau ditanyakan? Oh, ya, monggo. Ya, baik. Misalnya ada bencana alam ya, kemudian ada yang tertimbun, dicari belum ketemu. Dicari belum ketemu itu kan belum tentu meninggal dunia kan? Jadi cari belum ketemu berarti belum tentu meninggal dunia. Ya, kalau memang sudah jelas meninggal dunia, tadi ada yang ngerti ini, misalnya tertimbun ya, dan kemudian cuman mencari yang belum ketemu, tapi yakin ada yang tahu ini tertimbun sudah meninggal dunia, maka sholati saja. Disolati saja. Karena ketika itu mau dimandikan juga udzur kan, jenazahnya belum ketemu, mau dikafani juga udzur, maka ya disolatkan saja. Ya sebagaimana nanti dikiaskan dengan Raja Najasyi yang ketika itu meninggal dunia, ya tanpa dimandikan dulu, tanpa dikafani, namun Rasul kemudian menyolatkan gaib. Ya, jadi kalau memang yakin belum ketemunya itu, tapi tertimbun ya maka disolatkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita sambung di pekan yang akan datang. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Yang maha sempurna dan maha benar hanyalah Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.